Slick back. No, no, slick back. That's what I said. Slick back. No, nigga, I'm a pimp named Slick back. Pimp named Slick back. Pimp named Slick back. Nigga, are you deaf? I'm a pimp named Slick. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aisyah Rahma. Saya merupakan mahasiswi dari Telkom University Fakultas Ilmu Terapan, jurusan Manajemen Pemasaran. Di video kali ini, saya ingin menjelaskan sebuah dari analisis yang sudah saya cari dan sudah saya ringkas secara baik, yaitu mengenai dari strategi keunggulan bersaing dan strategi pemasaran global. Nah, brand yang saya ambil atau PT yang saya ambil dalam sebuah pemasaran global yang sudah memasuki pemasaran global ini, tentunya yaitu saya memilih perusahaan Samsung. Nah, di video kali ini, simak baik-baik mengenai dari penjelasan saya. Teman-teman pasti sudah tidak asing mengenai dari brand Samsung. Perusahaan yang berasal dari Korea Selatan ini yang dimana telah menjual memproduksinya dengan teknologi yang canggih, juga bukan hanya teknologi tapi juga ada smartphone dan juga ada elektronik rumah tangga lainnya yang menggunakan suatu strategi yang cukup menarik dari penglihatan para konsumen. Nah, salah satu strategi competitive advantage yang dilakukan oleh Samsung ini yaitu menggunakan dari produk yang baru atau inovasi baru. Dari hal yang kita sudah ketahui bahwa Samsung ini merupakan teknologi yang sangat canggih sehingga dia mengeluarkan suatu produk dengan inovasi baru sehingga dengan perangkat lunak yang begitu canggih sehingga para konsumen itu tertarik terhadap pembaruan dari dilakukan oleh Samsung ini sendiri sehingga para konsumen itu banyak yang tertarik dan ingin melihat fitur-fitur baru yang dilakukan oleh Samsung. Selanjutnya yaitu persaingan dari Samsung dengan produk yang hampir sejenis, yaitu kita bisa lihat ya bahwa persaingannya antara Samsung dengan Apple itu cukup melekat karena dari fitur-fitur yang cukup menarik dan juga cukup hampir sama dari Samsung dan juga iPhone itu sendiri. Nah, persaingan Apple ini tidak hanya menarik dari sudut pandang bisnis dan teknologi, tetapi juga memiliki dampak yang cukup luas dari konsumen di seluruh dunia. Nah, bukan hanya dari iPhone saja, atau hanya bukan dari Apple saja, tapi juga ada persaingan lain yaitu dari Xiaomi, Vivo, Sony, Huawei, dan juga Oppo. Selanjutnya, kita memasuki dari analisis SWOT. Yang pertama yaitu kekuatan dari Samsung itu sendiri. Yang pertama yaitu mendominasi dari pasar smartphone. Tentunya kita tahu bahwa Samsung ini merupakan brand yang cukup terkenal di sebuah pasar industri smartphone atau teknologi yang begitu melekat di Asia atau apalagi di Indonesia itu juga sangat luas, pemasarannya juga cukup baik. Yang kedua itu menjadi benteng di pasar Asia yang sudah saya sebutkan tadi. Yang ketiga mempunyai inovasi yang ramah lingkungan. Tentu inovasi itu juga sangat menarik para konsumen sehingga ingin tahu apa sih yang dilakukan oleh Samsung itu sendiri dan itu menjadi suatu nilai plus dalam brand Samsung itu sendiri. Kemudian ada kelemahan yaitu adanya kegagalan produk. Yang kedua penurunan penjualan smartphone karena adanya kegagalan produk tersebut. Yang ketiga ketergantungan pada smartphone kelas bawah. Kemudian yaitu peluang yang dilakukan oleh Samsung. Yang pertama memperkenalkan produk yang inovatif yaitu dengan menggunakan teknologi yang canggih. Yang kedua menggunakan teknologi 5G yang sudah saya lakukan, yang sudah saya sampaikan tadi yaitu inovasi baru ini juga cukup menarik para konsumen sehingga ingin tahu apa yang dilakukan oleh Samsung sehingga perbaikan apa yang dilakukan oleh brand ini. Yang ketiga proporsi perlindungan 3 kali lipat. Wow, sangat luar biasa ya. Terakhir yaitu ancaman dari analisis SWOT ini kita yang pertama yaitu meningkatkan persaingan, yang kedua maraknya pemalsuan, yang ketiga itu adanya penggunaan yang merasa tidak puas ketika mengetahui ada barang yang mungkin ada yang palsu dan juga ada teknologi smartphone-nya yang kurang begitu baik begitu. Kemudian kita memasuki dari peluang dan risiko yang terkait dengan brand Samsung ini sendiri. Nah, brand ini telah memasuki dari negara atau berbagai macam negara dan salah satu negara yang saya ambil sekarang yaitu negara Indonesia. Tentu ada peluang dan juga ada risiko yang harus diperhatikan dari brand Samsung ini sendiri. Dari peluang itu sendiri bisa teman-teman lihat bahwa ada 3 peluang yang bisa dilakukan oleh Samsung itu sendiri dan ada juga 3 risiko yang dilakukan oleh Samsung itu sendiri. Ya, dari peluang tersebut kita bisa mengetahui bahwa adanya pertumbuhan pasar elektronik dan juga ada inovasi teknologi dan juga ada peningkatan daya beli masyarakat di dalam negara Indonesia. Untuk risiko itu sendiri adanya persaingan yang kuat di dalam pasar elektronik Indonesia dan kemudian adanya regulasi dan juga ada fluktuasi nilai tukar mata uang yang terjadi di dalam negara Indonesia. Selanjutnya dari analisis bauran pemasaran Samsung di pasar global, yaitu menggunakan dari 4P, yaitu ada produk, ada price, place, dan juga promotion. Untuk produk sendiri kita sudah mengetahui ya bahwa Samsung ini merupakan brand yang menggunakan elektronik yang canggih atau smartphone yang canggih dengan fitur-fitur yang pintar dan juga menggunakan fasilitas atau juga fitur yang ramah lingkungan juga. Dengan penerapan harga Samsung itu sendiri yaitu menyesuaikan hal yang telah dilakukan atau juga inovasi-inovasi yang terjadi dalam Samsung sehingga memberikan harga yang mungkin sedikit lebih mahal atau lebih tinggi daripada yang lainnya begitu. Untuk tempat dari Samsung itu sendiri, Samsung juga melakukan sebuah distribusi yang cukup baik di mana bukan hanya melakukan dari perusahaan itu sendiri tapi juga melekat pada jual pengeceran atau penyediaan layanan secara langsung sehingga para konsumen itu bisa datang langsung ke dalam outlet-outlet yang ada di sebuah mall atau di sebuah
mall-mall yang lain yang sehingga para konsumen itu tuh bisa melihat atau speak apa yang ingin dicari. Kemudian promosi yang dilakukan oleh Samsung itu sendiri juga cukup baik, yaitu ada yang sebuah hal di mana brand Samsung ini itu bergabung collab dengan para idol-idol, yaitu ada BTS, ada Blackpink, sehingga para konsumen itu tertarik dan para fansnya itu mengikuti idol-idolnya atau bias-biasnya, sehingga ada kesamaan antara idol dan juga fansnya yang menggunakan elektronik atau smartphone yang sama oleh para biasnya. Seperti itu. Kita memasuki hal yang terakhir, yaitu strategi pemasaran menurut Kagan yang dilakukan oleh Samsung. Perlu kita ketahui bahwa adanya 5 strategi pemasaran yang menurut Kagan, dan salah satu hal yang dilakukan oleh Samsung itu sendiri yaitu strategi perluasan langsung atau strike extension strategy yang dilakukan oleh Samsung yang melibatkan pengembangan produk baru dan inovatif yang mencakup berbagai segmen pasar. Produk Samsung ini merupakan produk yang sangat-sangat baik dengan mengeluarkan inovasi yang baru, sehingga strategi pemasaran yang dilakukan juga cukup baik. Dan itu dia tadi hal yang telah saya sampaikan, dan terima kasih banyak telah menyimak dari awal hingga akhir dari video ini. Saya mohon maaf jika ada kesalahan, dan dari saya cukup sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.